kenalin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Di sini ada kartu The Lovers yang terbuka dan kartu The Lovers ini adalah kartunya para Gemini di dunia tarot. Perlu diingat ya, tarot hanyalah alat bantu saja dan setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Di sini aku ingin membacakan energi buat teman-teman yang berzodiak Gemini yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini. Untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan memberi petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Karena aku bicara dengan banyak Gemini, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Gemini di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi seseorang yang mempunyai koneksi batin dengan Gemini. Ini bisa energi siapa saja ya yang tertarik kuat dengan energimu. Bisa orang tuamu, anak, saudara, pacar, istri, suami, mantan, sahabat, atau siapa saja. Kamu rasakan sendiri ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kartunya. Kombinasi kartu pertama adalah energi seseorang itu atau bagaimana seseorang itu. Ada Queen of Cups dan The Sun. Queen of Cups adalah simbol intuisi, kepekaan emosional, dan empati yang tinggi. Aku ngerasa seseorang yang terkoneksi dengan Gemini ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan yang kuat untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain, serta dapat menunjukkan kepekaan yang luar biasa dalam situasi sosial. Dan The Sun adalah simbol kebahagiaan, kejayaan, dan pencerahan. Kartu ini melambangkan integritas dan kejujuran yang kuat. Ketika digabungkan dengan Queen of Cups, ini menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki nilai-nilai etika yang tinggi dan seseorang ini cenderung bertindak dengan kejujuran dalam hubungan dan dalam interaksinya dengan orang lain. The Sun juga merupakan simbol optimisme dan keceriaan. Kehadiran The Sun dalam kombinasi ini menunjukkan bahwa seseorang ini cenderung memiliki sikap yang positif terhadap kehidupannya dan dapat membawa energi positif juga kepada orang-orang di sekitarnya. Aku ngerasa seseorang ini memiliki kecenderungan untuk melihat sisi baik dari segala situasi dan seseorang ini bisa menciptakan suasana yang cerah di sekitarnya. Queen of Cups mencerminkan stabilitas emosional dan keseimbangan batin. Ketika dikombinasikan dengan The Sun, ini menandakan bahwa seseorang ini memiliki kontrol yang baik atas emosinya dan seseorang ini mampu menjaga keseimbangan di tengah tantangan hidup. Aku ngerasa seseorang ini memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin dan tetap tenang di bawah tekanan. Kombinasi ini juga mengisyaratkan adanya dorongan kreativitas dan imajinasi. Aku ngerasa seseorang ini memiliki bakat artistik atau kemampuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang unik. Aku juga ngerasa seseorang ini mungkin mengekspresikan dirinya melalui seni, menulis, atau bentuk-bentuk lain dari ekspresi kreatifnya. Kita lihat di kombinasi kartu kedua yang akan menunjukkan energi seseorang ini saat ini dan ciri-cirinya. Ada Eight of Swords dan King of Pentacles. Eight of Swords adalah kartu yang melambangkan rasa terjebak, perasaan terhambat, atau batasan yang dirasakan oleh seseorang ini. Ketika dikombinasikan dengan King of Pentacles, ini mengindikasikan bahwa seseorang ini merasa terperangkap dalam situasi atau hubungan yang memiliki keterbatasan atau memiliki hambatan tertentu. Aku ngerasa seseorang ini sedang menghadapi kendala atau rintangan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan King of Pentacles adalah kartu yang melambangkan kekayaan, stabilitas finansial, dan kepemimpinan dalam hal materi.
Ketika digabungkan dengan Eight of Swords, ini bisa menunjukkan bahwa seseorang ini sedang menghadapi tantangan atau menghadapi perasaan terikat terkait dengan aspek finansial dalam hidupnya. Aku ngerasa seseorang ini memiliki keterbatasan dalam pengelolaan finansialnya atau dalam pertimbangan finansialnya. King of Pentacles adalah simbol dari seseorang yang berkuasa, memiliki otoritas dan kepemimpinan dalam bidang material, tapi dengan adanya Eight of Swords, ini dapat menunjukkan bahwa seseorang ini mungkin sedang menghadapi kesulitan atau konflik dalam peran kepemimpinannya. Aku ngerasa seseorang ini mungkin merasa terjebak dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan sulit atau menghadapi tantangan yang kompleks. Sebenarnya King of Pentacles itu cenderung cermat dalam urusan finansial dan juga praktis. Tapi jika dikombinasikan dengan Eight of Swords, dapat mengindikasikan bahwa seseorang ini memiliki kecenderungan yang berlebihan untuk memperhatikan detail atau menjadi terjebak dalam analisis yang berlebihan. Aku ngerasa seseorang ini mungkin merasa terikat oleh rasa khawatirnya atau memiliki kekhawatiran yang berlebihan terhadap hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa dia lepaskan. Ciri-ciri seseorang ini bisa wanita, bisa juga pria ya. Usianya sekitar 40 tahun atau lebih. Sekarang kita lihat potensial energinya ya, atau kemungkinan energi yang akan muncul pada seseorang ini. Ada Eight of Pentacles dan Nine of Swords. Eight of Pentacles adalah kartu yang melambangkan konsentrasi, kerja keras, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Ketika dikombinasikan dengan Nine of Swords, ini bisa menunjukkan bahwa seseorang ini mungkin berpotensi menghadapi tantangan atau kekhawatiran yang kuat. Tetapi seseorang ini akan tetap fokus pada pekerjaannya. Aku ngerasa seseorang ini memiliki dorongan yang kuat untuk terus bekerja keras dan mengabdikan dirinya pada tugas-tugas atau pada proyek yang dia lakukan. Nine of Swords adalah kartu kegelisahan, kecemasan, dan stres mental. Dan kombinasi dengan Eight of Pentacles bisa menunjukkan bahwa seseorang ini mungkin akan merasakan kecemasan yang meningkat atau stres yang berhubungan dengan pekerjaannya atau pencapaiannya. Aku ngerasa seseorang ini berpotensi untuk merasa tertekan oleh harapan dari dirinya sendiri atau merasa takut akan kegagalan. Eight of Pentacles juga menggambarkan keahlian dan ketekunan yang cermat dalam pekerjaan. Ketika digabungkan dengan Nine of Swords, ini bisa menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki kecenderungan untuk menjadi perfeksionis yang berlebihan. Aku ngerasa seseorang ini terlalu keras pada dirinya sendiri. Aku juga ngerasa seseorang ini mengalami kegelisahan karena kekhawatirannya, karena dia merasa bahwa dia tidak mencapai standar yang tinggi atau merasa terbebani oleh detail-detail kecil. Kombinasi ini juga dapat mengindikasikan akan adanya kesenjangan antara usaha yang dilakukan dan tingkat keputusan yang dirasakan oleh seseorang ini. Meskipun seseorang ini mungkin bekerja keras, ini yang terlihat di kartu Eight of Pentacles ya. Tapi di kartu Nine of Swords menunjukkan adanya kegelisahan atau kekhawatiran yang menghalangi seseorang ini untuk benar-benar menikmati hasil kerjanya. Aku ngerasa seseorang ini mungkin merasa tidak puas atau terus-menerus meragukan dirinya sendiri, meskipun seseorang ini telah berupaya dengan keras. Oke, yang terakhir kita buka bottom of the deck-nya ya. Ini adalah energi di alam bawah sadarmu. Ada Seven of Pentacles. Kartu Seven of Pentacles itu adalah kartu yang terkait dengan evaluasi, refleksi, dan pertimbangan jangka panjang. Di pikiran bawah sadarmu, kamu sedang mengevaluasi kemajuanmu dalam pekerjaanmu, dalam hubunganmu, atau dalam aspek kehidupanmu yang lainnya. Di pikiran bawah sadarmu, kamu merenungkan apakah hasil kerjamu ini sudah sesuai dengan harapanmu atau belum.
Apakah upaya yang telah kamu lakukan ini sudah sejalan dengan tujuanmu atau belum? Atau apakah ada perubahan yang perlu untuk kamu lakukan untuk mencapai hasil yang kamu inginkan atau tidak? Seven of Pentacles juga menggambarkan sikap kesabaran dan ketekunan dalam menunggu hasil yang diharapkan. Di alam bawah sadarmu ada kekuatanmu untuk menahan diri dari kepuasan instan atau menahan diri dari dorongan untuk mengambil jalan pintas. Aku ngerasa kamu mungkin menyadari bahwa pencapaian yang berharga itu memang membutuhkan waktu dan kerja keras yang berkelanjutan. Di pikiran bawah sadarmu, kamu mempertimbangkan prioritas dalam hidupmu. Kamu memikirkan di mana kamu sebaiknya mengarahkan energimu, baik itu waktu atau uang. Di pikiran bawah sadarmu, kamu mempertimbangkan apa yang benar-benar penting bagimu dan bagaimana kamu dapat mengalokasikan energimu dengan bijaksana. Di pikiran bawah sadarmu ada ekspektasi, ada harapan dan keinginan untuk melihat hasil yang positif dan memuaskan. Di sini juga terlihat bahwa di pikiran bawah sadarmu, kamu sedang merenungkan tentang bagaimana hasil akhirnya akan mempengaruhi hidupmu. Dan sekali lagi perlu diingat ya, tarot itu hanya memberikan refleksi dan wawasan untuk pemahaman diri yang lebih dalam, untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan sikon yang kamu hadapi saat ini, untuk kamu mendapatkan solusi dari situasimu, dan untuk kamu membuat keputusan yang bijaksana. Di sini zodiak yang terhubung denganmu ada dari Cups, energi water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, ada dari Sword, air sign, energimu sendiri, Gemini, Libra, Aquarius, dan yang paling kuat di sini dari Pentacles, energi dari earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.